Nama saya Putri Diantika dengan NIM 432190-167, mahasiswi Universitas Mercubuana, jurusan S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada video kali ini saya akan menjelaskan atau memberitahu bagaimana caranya menguji asumsi klasik, yaitu dengan uji heteroskedastisitas. Nah, di sini saya menggunakan data sekunder di aplikasi SPSS. Video kali ini saya khususkan untuk memenuhi tugas besar 2 mata kuliah Statistik Bisnis dan Praktikum dengan dosen pengampu Ibu Erna Setiani. Tidak berlama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Nah, jadi kita lanjutkan untuk uji asumsi klasik yang kedua, yaitu uji heteroskedastisitas, di mana uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Nah, untuk membuat uji heteroskedastisitas ini sama seperti uji sebelumnya, maka yang data yang kita punya adalah data Excel berupa PT, tahun, ROA, net profit margin, harga saham. Nah, setelah itu kita buka aplikasi SPSS-nya, kita klik variable view. Nah, di name ini kita klik PT, tahun, sesuai data Excel yang kita punya. X1 ROA, X2 ROE, X3 net profit margin atau kita singkat saja NPM, dan D harga saham. Nah, setelah itu untuk type-nya ini untuk PT dan tahun kita ubah menjadi string. Nah, setelah itu untuk desimal, untuk X1 sampai X3 NPM kita ubah menjadi 3 desimal. Ini sesuai kebutuhan teman-teman. Sesuai kebutuhan dan keinginan teman-teman. Nah, untuk di measure ini, untuk PT dan tahun sudah benar kita gunakan nominal, dan untuk X1 sampai Y kita gunakan scale. Nah, setelah itu kita langsung saja klik data view. Nah, di sini terdapat kolom PT, tahun sesuai dari variabel view yang kita tuliskan. Nah, kita langsung saja copy dari data Excel yang tadi kita punya ke aplikasi SPSS-nya. Kita view. Setelah itu kita copy ROA sampai harga sahamnya ke aplikasi SPSS. Seperti ini. Setelah sudah semuanya terisi datanya, maka langkah yang kita lakukan adalah kita klik analyze, kita klik regression, terus kita klik linear. Setelah itu kita masukkan variabel Y ke dependent dan X1 sampai X3 ke independent. Setelah itu kita klik save, dan di residuals kita klik unstandardized, lalu kita klik continue dan oke. Nah, di sini sudah muncul hasil output dari data yang kita punya, yaitu dependent variable Y harga saham. Nah, selanjutnya kita akan membuat absolute R1 dengan cara transform compute variable. Nah, di sini kita klik saja ABS underscore R1. Nah, di function group kita klik arithmetic, dan function special variables kita klik ABS, double klik. Nah, setelah itu kita masukkan unstandardized residual R1. Setelah itu kita klik OK. Kita klik OK. Jika sudah seperti ini, compute dan execute, kita lihat ke data view. Nah, ABS R1 ini sudah ada. Setelah itu kita akan melanjutkan dengan klik analyze, kita uji regresi kembali, klik linear. Nah, di sini kita reset dulu. ABS R1 ini kita pindahkan ke dependent, dan X1 sampai X3 NPM kita klik ke independent. Setelah itu kita klik unstandardized, kita klik OK. Nah, maka akan muncul koefisien A. Jadi untuk uji heteroskedastisitas ini kita fokus melihat koefisien A, di mana
Di koefisien ini kita akan mengetahui apakah data penelitian kita ini terjadi uji heteroskedastisitas atau tidak. Nah, di sini kita lihat di signifikasi. Nah, ini kita copy dulu untuk melihat hasil interpretasinya. Nah, mohon maaf. Jadi kita langsung saja. Jadi untuk keterangannya dari hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji Drexler, hasil signifikasi dari variabel bebas atau variabel X-nya ini, jadi variabel bebas atau variabel X-nya ini sebesar 0,009. Jadi ini variabel X-nya itu 0,009. Jadi di bawah dari nilai standar signifikasi 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa dari data penelitian saya ini terjadi masalah heteroskedastisitas. Jadi bisa kita simpulkan kembali bahwa data yang di bawah 0,05 dari signifikasinya ini bisa kita anggap terjadi uji heteroskedastisitas, atau bisa kita katakan ujinya ini tidak valid, maka harus dilakukan pengobatan uji heteroskedastisitas. Nah, setelah itu, setelah kita lihat, maka pengobatannya nanti akan kita lanjutkan di video selanjutnya. Sekian uji heteroskedastisitas yang saya sampaikan, semoga memberi manfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian video yang bisa saya sampaikan mengenai uji heteroskedastisitas. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di